kita balik lagi ke pelek ya. Yeah. Aliran Jerman look ya. Tadi saya udah sempat katakan ya, memang banyak ornamen Porsche yang masuk ke VW. Karena memang ada pride-nya juga. Iya. Ini sebenarnya mobil VW apa Porsche sih? Gitu kan. Karena memang bentuknya sih. Tapi memang effortnya harus berubah PCD. Kalau yang memang bawaan Porsche asli, PCD tentu beda mas. Kalau yang ini dia PCD-nya 5.130. Sedangkan bawaan mobil ini adalah 4.130. Jadi saya harus merubah PCD untuk pemasangan velg ini gitu mas. Nah dari beberapa velg yang cocok atau tidak cocok, sebenarnya panjang sih mas. Artinya dari kedua kendaraan ini sebenarnya dulu saya ini membuat satu inovasi lah. Untuk di kalangan Type 3 sebenarnya lebih disukai yang klasik modelnya. Yang seperti ini karena lebih bulat-bulat. Begitu memasuki era 70 agak mengotak sedikit. Termasuk bumper kalau mas lihat. Bumpernya kotak. Betul. Jadi sebenarnya arah klasiknya jadi berkurang. Agak sedikit menyentuh ke modern. Nah ini saya siasatinya gini aja mas. Kalau gitu saya arahnya mau ke Jerman look aja deh. Tapi kadang-kadang saya sebenarnya suka ke arah Californian look juga. Ke Amerika. Jadi saya kombinasi. Supaya nggak lompat-lompat dulu. Ini pertama saya pilih sepatu yang memang kalau di kalangan builder Indonesia kebanyakan sih mereka menggunakan pelek foots lah. Karena looksnya enak banget. Ada yang hitam, ada yang chrome. Nah saya keluar pakem nih. Tapi sebenarnya pemilihan saya ini peleknya Boxster S. Kira-kira tahun muda lah, tahun 2004. Kalau sempat teman saya pasang foots ring 16 di notchback, ternyata butuh effort. Itu masalah ETE-nya. ETE-nya di pelek itu harus diganjel, harus ganti as. Wah, panjang banget nih urusannya saya bilang begitu kan. Ya balik lagi, saya disaranin sama master saya lah, Mas Siswanto itu, bro coba pakai ini, ETE-nya besar, sekitar 48-50. Oke, saya berangkat dong. Saya coba tanpa ini dulu lah, saya masukin dulu, yang penting lipsnya ke body tuh pas. Karena sebenarnya saya prinsipnya saya suka sama kalau ke arah custom cuma cukup di resto custom aja. Saya nggak akan merubah white body. Kadang-kadang kita memaksakan suatu keinginan tuh mau pasang pelek gede, belain deh. Mungkin ada yang Porsche yang lagi keren banget di dunia ini kan. Dibuka fendernya dirobek, harus kalau ini enggak ya? Enggak sama sekali. Enggak sama sekali. Saya coba si pelek Boxster ini masuk dan ukurannya jatuhnya di lips itu pas. Jadi saya pikir effortnya nggak banyak. Saya cuma rubah PCD dan ada beberapa perubahan sedikit. Gitu. Nah balik lagi, sebenarnya antara dua mobil ini yang digemari adalah yang tahun tua. Nah, kalau yang tahun muda nih kurang lah mas, kurang. Saya pengen memecah teka-teki itu. Bagaimana si muda ini bisa disukai sama orang? Kayak juga justru. Berarti kan saya harus merubah looks. Saya ini ya, yang kita kalau builder ya, saya sih bukan builder, cuman privatir lah. Yang pengen coba membuat inovasi, bagaimana hasil karya kita dapat apresiasi. Itu aja sih, saya bukan ya mungkin kalau ada kontes, beberapa kali sih memang saya ikut kontes mas. Jadi balik lagi kepada konsep saya di Resto Custom di tahun muda. Ini saya berusaha memecah teka-teki supaya yang muda ini disukai juga. Karena kalau saya bikin tampilan dia seperti yang klasik, looksnya kurang. Jadi saya harus masuk ke arah modern lah, ke arah Jerman look atau Californian look. Berarti sepatu hukumnya wajib buat saya. Hukumnya wajib ganti. Ya itulah yang membuat saya interested di Resto Custom. Jadi walaupun tua ada sesuatu ya mas. Dilihat pertama lah,
Betul. Dilihat pertama sama orang, saya pengen tahu dulu apresiasi orang seperti apa. Ternyata animonya, wah ini mobil ini dibikin seperti ini bagus juga. Karena rata-rata dulu tuh mobil ini kalau nggak ori-ori banget di kontes tuh kalah sama yang tahun tua gitu. Karena kan orang lebih fokus ke yang tahun tua karena lebih klasik. Mudah-mudahan sih nanti beres pandemi saya coba untuk apa namanya, bukan bertarung sih, coba aja kita turun lihat animo orang lagi. Betul. Saya masuk akan di kelas resto custom ya seperti apa gitu tahun depannya. Ya sebenarnya sih kita senang aja mas. Betul. Apa yang kita karyakan di mobil, betul, apa yang kita imajinasiin, kita tuain ke mobil, orang suka. Iya, keterima ya. Ya mungkin pertemuan kita waktu itu juga. Iya. Saya balik nanya, mas lihat mobil saya gimana? Gitu. Itu dia. Nah, terus Bro Bobby tadi kan ini kan kalau yang dilihat yang perubahannya khususnya signifikan itu kan sepatunya nih, peleknya tadi udah dijelasin. Terus kalau dari segi eksterior lain banyak yang dirubah nggak sih? Atau so far masih ngikutin bentuk awal ya? Iya. Kalau eksterior lainnya body? Iya. Enggak, kalau saya kan memang seneng mas. Satu gini, di VW nih ya. Saya main di resto custom itu karena semua ornamennya asli. Ada banyak kebanggaan kita kalau semua yang nempel itu asli. Itu suatu kebanggaan tuh ya? Satu kebanggaan. Buat kolektor-kolektor ya? Misalnya dari Mika, saya pakai asli punya Hella, Germany. Terus ya semua lampu, terus karet-karetnya, ya macam-macam lah. Ornamen ini saya nggak keluar pakem mas ya. Tapi saya berusaha semuanya tetap original. Jadi saya pakai Hella semua dan ini di dunia ini ada rule yang berbeda juga. Mungkin sama kayak di Mercy. Jadi kalau yang merah ini saya adopsinya ini alirannya sebenarnya campur-campur mas. Gitu ya. Ke Jerman look iya, ke American style juga iya. Karena saya pakai sandnya semuanya all red. All red. All red. Jadi kalau yang dari Jerman, betul. Dia ada unsur kuningnya. Tapi kalau Amerika semuanya red. Sampai belakang headlamp tail lampnya full red. Gitu ya. Iya, itu sebenarnya sih itu satu kesenangan buat kita nih, cari barang yang susah dapat mas. Itu kepuasan tersendiri gitu juga ya. Dipasang, cocok banget. Nah, dan itu semakin rare, itu semakin senang kita nempelin nih gitu mas. Jadi jangan kita pasangin sesuatu di luar VW gitu. Tapi kalau yang di VW aja yang barang susah kita bisa dapat, itu senang banget mas. Saya mendetail salah satu lah. Memang kalau udah unsur peleknya masuk ke arah resto custom, otomatis kita sebagai orang harus lebih membumi lagi mas. Artinya harus diceperin sedikit mas. Gitu ya. Iya. Oke. Jadi inilah salah satu kehebatan dari Type 3 desainnya. Dari sisi suspensi ini kalau mau nyeperin gampang banget mas. Sistem torsi itu kalau mau ceperin mas cuma cabut baut satu, tek, diangkat semua armnya, dipindahin sesuai yang mas pengen pendekin. Habis itu udah sesuai, dimasukin lagi, dikunci lagi, dia udah turun. Beda sama tipe lain, dia harus ada yang kalau tahun tua kodok dia harus cabut per. Kalau tahun muda dia harus potong per. Atau dia pakai sistem yang lain lah, nurunin mangkoknya, atau dia pakai coilover. Itu kalau yang udah kodok di era 71 ke atas, itu dia udah menggunakan sistem McPherson strut ya. Nah kalau Type 3 enggak mas, mudah semua, depan belakang seperti itu kerjanya, cabut, pindahin, pasang. Nah itu yang mudah ya. Dan sistem suspensinya menurut saya terempuk di semua tipe. Gitu ya. Mas mau rubah posisi ceper atau standar, dia rasanya kurang lebih sama 11-12. Tapi kalau di tipe lain, mas ceperin, mungkin mohon maaf gitu. Artinya ada effort sedikit yang supaya dibikin lembut. Tapi sebenarnya sih basicnya agak keras. Di Type 3 enggak mas, mau ceper mau standar nyaman. Nah ini uniknya di Type 3 ini, kalau kita bongkar nih kaki depan,
Kalau kata orang VW sih namanya breh ya. Itu beam ya, torsion beam itu. Kenapa dia dibuat nyaman? Karena mobil ini desain full karet di sasisnya mas. Jadi dia nggak rigid, ada mainnya. Jadi dia di atas bawah diganjel karet. Jadi dalam kondisi apapun dia akan main, fleksibel. Nah itu makanya tadi kita ada test road sedikit. Enggak, ya mungkin ada goyangan tapi tetap empuk mas. Ini kondisi memang sih saya nggak terlalu ekstrim untuk ceperin. Beberapa teman saya agak ekstrim sampai celupnya mungkin sampai lipsnya. Menurut saya dulu mobil saya begitu om, cuma saya tersiksa. Begitu lihat ada gelombang atau ini ya jadi apa namanya effortnya harus miring. Betul. Kadang-kadang belakang nih rasanya agak kayak bisulan mas. Kena nggak ya, kena nggak, kerak. Nah ukuran saya yang saya pantesin segini udah cukup. Enak dilihat, proporsional ya artinya. Ergonomisnya juga semua dapat. Saya nggak neko-neko di penurunan suspensi karena saya butuh beberapa tahun coba level segini cukup nggak, level segini cukup nggak. Ternyata yang nyaman segini nyaman, udah cukup lah. Dan tadi kita udah tes juga ya di video sebelumnya. Dan saya hantam lubang segala macam, sikat. Nggak ada masalah. Soalnya dulu saya lebih ceper dari ini, saya bawa touring ke sana, nyangkut beberapa kali mas. Nah itu dari teman saya yang merhatiin di belakang, mobil lo keren ada kembang apinya bro. Dan teman saya lucu, kalau touring kadang-kadang saya suka jebak, bro lo di depan bro. Jadi inilah leader di depannya, forerunner lah ceritanya. Ternyata begitu, saya dimanfaatin mas. Begitu saya chaos di depan ada lubang saya kehantem, dia menghindar. Curang. Saya curang. Oh begitu. Iya. Bukan karena saya jago atau medannya saya hafal. Enggak. Itu jadi patokan buat mereka gitu. Karena mobilnya ceper-ceper semua. Begitu yang keluar api, saya belok gitu. Ya kayak gitu mas. Iya. Nah terus. Jadi eksterior nih nggak banyak yang dirubah ya? Nggak banyak. Sepatunya doang? Iya. Nah ini yang kelihatan banget nih di luar nih, ini kayak ada kisi-kisi di atas apa namanya kaca itu sebenarnya secara fungsi apa hanya sekedar aksesoris semata gitu apa gimana sih, bisa jelasin nggak? Iya itu sih sebenarnya aksesoris mas. Memang ada ini VW ini amazing, aksesoris itu nggak tahu saya jumlahnya, nggak bisa saya hitung. Begitu saya punya yang rare, ternyata orang punya yang lebih rare lagi mas. Lebih rare lagi. Iya. Jadi ada beberapa mungkin di luar negeri itu karena cuaca dan lain-lainnya. Nah kalau yang ini kita bahas yang ini dulu ya. Ini sih sebenarnya fungsi utama dari ini sebenarnya sih dia untuk kalau kita buka kaca tetap ada pelindungnya lah. Tapi angin bisa masuk. Betul. Walaupun sebenarnya ada hampir seluruh mobil tua pasti ada kaca segitiga ini mas. Segitiga itu ya? Jadi kita udah praktekin buat nangkep angin. Betul. Nah itu angin tetap bisa masuk dan mungkin untuk perlindungannya supaya kalau ada benda yang mungkin ada sesuatu yang membahayakan itu bisa buat ganjel. Tapi banyak yang info ke saya bahwa yang tipe ini aksesorisnya itu kebiasaan dari orang luar negeri suka bawa pet. Piaraan mas. Iya. Nah supaya dia bisa tetap dapat bernafas dan dia nggak keluar kepalanya mungkin bawa dogi ya, bawa anjing gitu ya. Nah ini fungsinya juga seperti itu juga. Iya. Oke. Jadi ada fungsinya juga ya. Ada fungsinya. Selain daripada ya supaya angin masuk kayak gitu ya, ketahan. Betul. Banyak. Jadi fungsi selain fungsi juga kadang-kadang menjadi satu keanehan buat orang yang mana ini buat apaan sih ya. Itu kadang-kadang kita seneng mas. Lucu ya ada kayak gini-gininya gitu. Betul. Nah terus juga masalah antena. Nah ini bola-bola ini itu gimana tuh? Kalau ini sih aksesoris ya. Kalau antena sih sebenarnya di beberapa tahun tipe semua VW juga kadang ada yang enggak. Oh ini bawaannya ada nggak sebenarnya? Waktu saya dapat mobilnya kebetulan nggak ada mas. Oh gitu. Nggak ada. Nah saya hunting beberapa brand, ini juga banyak brandnya. Jadi ada yang
Ada yang lokal, bukan lokal sih sebenarnya, Taiwan ya apa segala macem. Terus ada yang memang rare-nya bawaannya si mobil. Istilahnya kadang-kadang ada yang NOS juga mas, new all stock. New all stock. Itu kan itu lagi kesenangan kita juga tuh, hunting. Oh dapet, dipasang, cocok. Nah itu senengnya luar biasa mas. Nah ini kebetulan saya dapet yang Jerman. Karena saya memaksakan diri untuk bagaimana, saya punya koleksi beberapa bola antena soalnya. Bola antena ya? Jadi pemasangan antena ini tujuannya sih kadang-kadang selain fungsinya buat radio, saya buat pasang itu aja mas. Oke. Ini kadang-kadang ya ini satulah saya memasangkan supaya tampilannya dapat sporty. Kadang-kadang saya main di dekal, di stiker gitu ya. Karena kan saya bukan pemain lebih ke vintage segala macem. Saya boleh bereksperimen sesuai. Kalau di resto custom itu bebas mas. Yang penting nggak keluar banyak lah. Ya, makanya saya pasang dekal supaya kelihatan lebih sporty gitu aja. Apalagi ya, paling ini ya talang air juga nih. Talang air yang chrome. Ini kebetulan saya baru dapat dari temen. Ya temen, kalau di komunitas kadang kita susah nyari, kita telepon-teleponan, gue punya nih, gue punya lebih nih, ini pakai aja bro. Ya udah tinggal transaksi aja. Senang, jadi kita nggak usah harus repot-repot ke luar negeri, harus pesan order segala macem, dan itu kan makan waktu dan itu begitu dapat sesuatu yang bisa dipasang itu senangnya luar biasa. Itu kesenangan kita lah sebagai pemain klasik mas. Gitu ya. Nah ini Bro Bobby, tadi ngomong-ngomong komunitas nih, kayaknya kalau misalnya kita ada teman-teman yang nonton mungkin kayaknya gue pengen deh mencoba memiliki mobil-mobil klasik yang kita lihat di sini ya. Nah kayaknya disarankan untuk langkah lebih bagusnya juga kalau bergabung dalam komunitas itu ya. Nah sebelum kita ngomongin komunitas, ini lihat dari bajunya Type 3 Lovers. Iya mas. Nah ini kan Bro Bobby kan sebagai sekjen ya. Kebetulan diamanahin aja mas. Diamanahkan menjabat posisi sekjen Type 3 Lovers Indonesia. Siap. Nah itu bisa dijelasin sedikit tentang komunitas tersebut nggak sih? Itu gimana sih? Ya karena hari ini temanya Type 3, jadi saya harus berseragam dengan Type 3 juga mas. Mau ke dalam Type 3 enggak juga sih. Jadi relate deh. Jadi dulunya awalnya sejarahnya dulu nih di Indonesia ya. Mobil ini tidak digemari mas. Tidak digemari. Dan tahun 90-an. Dari sebelumnya, karena sebelumnya juga. Uniknya mobil ini partnya susah mas, sampai detik ini. Gitu ya. Jadi siapapun yang bisa bangunin ini, pasti saya yakin effortnya banyak mas. Selain mikirnya, biayanya, bangun Type 3 itu susah mas. Karena dia tidak ada part yang dari tipe lain yang bisa masuk ke Type 3. Mungkin sedikit lah ada, tapi nggak banyak. Nah dulu tidak digemari, mobil ini harganya low dibanding tipe 1, tipe 2 yang dari dulu memang sudah kuat lah di Indonesia ya. Mungkin kalau dulu saya beli kodok cerita di awal itu 12 juta, mobil ini 2 juta mas. Kadang 1,5 juta. Oh my god. Padahal kalau saya lihat historinya, saya ada price list dari semua VW di tahun era 70-an itu. Safari itu kira-kira harganya 2,9 juta. VW Safari. VW kodok itu sekitar ya kurang lebih sama. Si kombi itu harganya 4.100.000. 4.100.000. Terus nah mobil ini di atas 5 juta. Melewati harga dari Karman Gia. Mungkin kalau teman-teman yang dari klasik sih udah paham banget bahwa Karman Gia itu adalah tipe yang sampai orang bilang design from heaven. Bagus banget mobilnya om. Sportinya dapat, klasiknya dapat. Kurang lebih selevelan sama Porsche 356. Tapi tetap Porsche 356 lebih lebih karena dia worldwide juga. Sama-sama worldwide nih si Karman Gia. Jadi dari segi harga ini mahal Type 3 ini. Karena memang satu spesial. Dia didesain luxury mas. Dari semua tipe. Dari interior, dari suspensi, dari body,
dia udah ke arah lebih modern karena pemunculannya ini dia di ujung-ujung Mas. Jadi era tipe 1, tipe 2 udah mendunia, tipe 3 ini termasuk yang terakhir. Sebelum tipe 4. Kalau tipe 4 memang udah keluar pakemnya inilah ya, di era-era udah mulai masuk ke modern. Nah, jadi Type 3 ini dulu murah, nggak ada yang suka Mas. Nah, satu yaitu tadi di mobil saya cerita, saya nggak sengaja beli mobil, orang saya nggak suka, jadi suka banget. Mobil iseng-iseng aja lah, saya awalnya begitu. Ternyata memang sebelum saya punya Type 3 ini, ada 2 punggawa VW khusus di Type 3 ini sudah lama, duluan dari saya, senior lah. Ketua saya tuh namanya Romi Pribadi, ahli sejarah saya Mas Eko. Itu hatam banget. Jadi kalau ngomong Type 3 sama beliau tuh ya seminggu lah Mas. Baru kelar. Saya banyak belajar sama beliau itu. Jadi udah, singkat cerita, saya beli Type 3, saya kembangin. Yang racun sebenarnya sih dulu belum zaman medsos ya, internet. Yang racun adalah ini Mas, majalah-majalah ini Mas. Tiap malam saya bacanya itu Mas. Beda sama anak-anak yang zaman dulu tuh bacanya beda Mas. Kalau saya baca buku VW. Ini ngomong majalah-majalah khusus VW nih ya? Iya. Nah, ini kalau ini dari luar negeri, kalau ini ada dari teman saya ada reporter dari lama di Belanda terus tinggal di Indonesia, Mas Om Doke. Dia bikin VW majalah VW yang kontennya Indonesia. Selain mengangkat Indonesia, dia luar negeri juga masuk juga. Jadi link beliau ini udah internasional Mas. Ini kalau beli majalah-majalah kayak gini, nyarinya di mana nih, Bro Bobby? Setiap event. Oh gitu ya? Bisa berlangganan, nanti per berapa bulan, per 2 bulan. Oh, di event-event itu bisa ya? Iya. Oh, oke. Makanya balik lagi ke mobil nih kan ya. Oh iya, benar, keren-keren ya. Oke. Karena susahnya dulu spare part, orang worry untuk bangun Type 3. Kalau mencari sesuatu itu di Type 3 itu susah Mas. Cari mikanya aja susah Mas. Kadang-kadang ya udahlah, lebih banyak kodok, ya udah komunitasnya lebih banyak yang, apalagi yang udah 50 tahunan nih. PVC yang dikombi, PBC yang dikodok, banyak Mas. Jadi klub-klub yang sudah, saya masih main gudu, beliau udah pada main VW Mas. Iya, jadi suhu saya banyak lah. Jadi ya mungkin berarti saya udah 20 tahun lebih ya di VW ya. Udahlah, saya memberanikan diri untuk coba di Type 3. Walaupun saya pas mau belinya ragu-ragu, saya telepon karena saya belinya nggak ada mesin. Tapi sebagai anak VW sejati nih Mas, saya nggak punya mobilnya, atau saya punya mobil tapi kadang-kadang nemu barang aneh, misalnya blok mesin, bisa saya stok. Jadi saya no worry, beli mobil VW itu nggak perlu mesin yang hidup. Tapi kalau mesinnya masih original, ada ketrikannya masih ori, ya itu boleh juga buat disimpan. Kalau memang udah nggak layak, tapi itu wajib dipunyai gitu. Nah, tapi saat saya punya Type 3 itu nggak ada mesinnya, saya is okay, nggak ada masalah, karena saya telepon Pak Ketua, boleh diambil nggak? Yang ada apa aja? Ini kaleng-kalengnya lengkap, karburatornya lengkap, tapi nggak ada mesinnya. Ya itu namanya lengkap, kata dia. Tapi nggak ada mesinnya. Itu lebih susah daripada mesinnya, katanya. Saya cerita. Jadi mesin pancake ini nggak boleh kehilangan salah satu kaleng-kalengnya Mas. Karena itu kalau satu kaleng di cooling tinnya itu hilang, angin tuh kemana-mana, mesin jadi panas. Ya udah, saya putusin. Ya udah, kalau rekomendasi saya ambil. Saya nggak tahu, saya simpan aja di garasi saya. Yang pertama saya pikirin, saya kembali lagi ke Om Darmo. Saya mau bangun Type 3. Baru beli. Ternyata beliau waktu mudanya punya Type 3. Lebih seneng lagi saya. Hatam dia. Saya punyanya yang sedan tuh. Saya juga punya sedan nih. Mau konsep apa? Pak Darmo, naikin saya sedikit deh. Terus saya punya apa aja? Saya punya counterweight, saya punya cam, saya punya 4 barrel. Itu yang double karburatornya ganti aja, saya bilang. Pakai 4 barrel. Mau apa lagi? Pengapiannya saya mau gedein.
Nah kalau udah masuk racing, udah pasti teman-teman di VW nih ngegedein pengapian mas. Saya pakai sistem MSD waktu itu. MSD ya mungkin pengapiannya bisa 50.000 volt. Ya, kalau kita ngetes busi itu, kalau biasanya pakai standar cuma ngetes, keluar api dikit. Jangan coba-coba di MSD mas, nembaknya ke tangan bolong. Nah itu pengapian besar. Udah karena saya punya blok nih, sebentar aja sama yang udah pakarnya udah kerakit, mesin udah hidup. Nah dari situ saya udah mulai konsep lagi nyari pelek. Karena memang keinginan saya selalu punya PW itu pengennya tua tapi racing mas. Tapi nggak jauh-jauh gitu, jangan custom. Ya udah dapet pelek, saya pasang, cocok, saya pasang. Udah saya dikenalin sama Mas Romi beberapa teman-teman yang punya Type 3. Itu kalau nggak salah saya mulai bangun tuh 2010 lah, 2010. Pertemuan kita pertama tuh masuk 2011, udah terkumpul mungkin sekitar lebih dari 10 lah. Saya inget-inget, yuk kopdar yuk, Type 3 semua di Senayan. Oh kalau gitu kita udah bisa bikin komunitas nih, karena jumlahnya udah mulai timbul. Sini kita undang timbul. Ternyata banyak nih. Ya udah kita bikin kopdar lah. Cari nama juga itu satu hal yang kadang-kadang cocok enggak, simple apa enggak sih. Ada punggawa saya orang otomotif banget lah. Dia nggak main cuma di VW, main di off-road segala macam. Nyeletuk lah, Telo. Makanya T3LO. Dibaca Telo. Wih lucu juga. Telo itu kan singkong. Logo kalau kata orang Jawa Telo. Telo. Tapi buat orang kan nyebutnya gampang mas. Gampang diinget. Telo. Habis itu Telo. Type 3 lover. Type 3 lover asik. Iya. Jadi sebenarnya komunitas ini nggak terikat kepada, mungkin kita punya web juga ya, bukan web sih, di Facebook ada Type 3 Lover Indonesia, di Instagram juga ada. Itu kalau teman-teman mau add, mau lihat, boleh kita cantumin ya Bobby ya. Itu kita udah ada sejarahnya dari zaman dulu, kita udah terbentuk komunitas itu. Nah ini tidak terikat kepada si pemilik mobil doang. Namanya Type 3 Lover, kan pencinta mas suka sama Type 3, silakan gabung di Facebooknya gitu. Facebook sama Instagram ya? Yes. Jadi kalau apa namanya terikat pada klub, lu nggak ada punya mobil nggak boleh masuk. Kita enggak. Enggak. Nah, karena gitu. Yang siapapun yang mensukai Type 3 ya silakan gabung. Silakan aja gabung ya. Gitu. Nah, ya itu. Ternyata saya ngobrol sama beberapa pakar nih, karena saya udah punya mobil saat itu ya. Selain pembentukan Telo itu, saya ngerasa ini mobil aneh mas. Jadi dari semua tipe saya udah pernah punya semua mas, alhamdulillah. Jadi saya perputaran. Saya bosan ini, saya jual ini, saya coba ganti yang ini. Sampai ke Safari, cuman yang nggak sanggup saya Karman Gia belum sanggup. Nggak sanggup sampai sekarang sama Dakota. Karena menyangkut price. Gitu ya. Karena di VW itu semakin unik, semakin tua, semakin mahal mas. Tinggi di harganya. Iya. Ya kita nggak sebut kursnya lah, tapi semua orang ini bukan ini kok, apa namanya, sudah everybody know. Jadi ada kesenangan saya kembali ke pemilikan pertama Type 3 ini, ada sense-nya beda mas. Jadi klasik dapat, modern dapat, tengah-tengah dia. Kalau menurut saya ya. Tapi ini mobil nyaman banget. Karena di kabinnya ini mungkin tadi karena mas baru pertama kali naik VW, masuk ke Type 3 ini agak sempit ya. So far sih masih oke sih ya. Nah kalau di kodok lebih sempit lagi mas. Lebih sempit lagi ya. Jadi di Type 3 itu lebih luas untuk ergonomi ruangannya segala macem. Buat kaki lebih nyaman. Duduknya juga enak. Terus ya satu lagi ada sedikit modernnya, dia ada dashpad. Jadi saya cerita sedikit ya, soal dashpad ini juga satu kebanggaan kita di Type 3 kalau yang punya. Gitu ya. Apalagi masih utuh. Apalagi kalau dipencet masih ngelawan mas. Gitu dia karetnya kan rubbernya masih bagus banget. Masih bagus banget.
untuk punya Type 3 itu ada dashpadnya itu kebanggaan, Mas. Susah banget cari. Itu satu ornamen yang susah banget ya. Nanti saya cerita lagi lebih banyak lagi yang susah lagi, Mas. Yang membuat orang tuh, aduh, ini butuh mental yang kuat Type 3, Mas. Ya punten gitu. Ya jadi kembali ke dashpad, saya ngelihat ini dashpad. Oh, ada modernnya, tapi di combine sama yang masih ada platnya di dashboard bawahnya. Dia kalau dashpad itu kan cuma atasnya, tapi di bawahnya masih besi. Nah itu kombinasi modern dan sama klasiknya. Nah, kalau yang muda kan semua full karet, ini enggak. Jadi ada kombinasinya. Nah ini unik, Mas, mobilnya, Mas. Di Type 3 itu unik, baik yang sedan, square back, semua punya ciri-ciri keunikannya masing-masing. Nah, pertama yaitu sisi kabin bagasi sama mesin ini kan unik, menurut saya unik. Saya bisa bohongin orang, Mas, mesinnya nggak ada. Bener nggak, Mas? Iya. Setiap orang, mesinnya mana sih? Nah, itu satu. Betul. Saya mau bawa barang apapun di Type 3 ini bisa di mana-mana. Yang sedan pun saya bisa taruh barang juga di belakang, karena kita nggak worry, karena mesin di bawah. Terus apa lagi ya? Ya lebih luxury. Kita lihat di dalamnya itu ada list segala macem. Terus sebenarnya sih ini kalau kembali ke tipe S itu, Mas, dia ada dual bahan ya, fabric campur sama kayak vinyl lah ya, bukan leather sih, kita sih nggak pernah ada. Itu looks banget, Mas. Jadi ornamen si interiornya itu 2 warna. Nah, kadang-kadang kalau yang sporting tipe S full red gitu. Nah, itu yang buat saya tuh, oh, ini beda mobil ini. Saya bilang gitu kan. Kalau udah kayak gini, keinginan saya tuh kan saya senengnya hunting. Gimana sih supaya mobil ini kembali ke sempurna gitu. Ornamennya harus saya lengkapin satu-satu gitu. Itu satu dari sistem kabin, interior, suspensi, itu semua buat saya kalau di VW hal yang baru semua, Mas. Jadi saya belajar di mobil ini keluar dari kebiasaan saya yang lama-lama, Mas. Nah, eksperimen kaki pun, Mas, nyeperin begini, apalagi yang tipe yang tuanya ya, nggak sembarangan. Kalau Mas full ceper, ternyata akan timbul masalah. Iya, jadi learning by doing lah. Selain nyeperin, pasti kita tidak pernah memikirkan aspek chamber dan caster. Nah, itu untuk menstabil dalam kondisi lari kenceng. Namanya dirubah, si arm yang biasanya begini, kan begini, Mas. Otomatis jadi akan menjadi tegak lurus. Dia akan liar jadi setirnya, Mas. Ini bagaimana caranya? Wah, itu saya putar otak bagaimana caranya supaya di kondisi begini saya seperti standar, otomatis saya harus main di caster. Harus diganjel. Nah, itu saya dapat ilmu beberapa bulan, saya kenceng lagi, masih lari lagi, Mas. Wah, nggak dapat lagi. Gimana caranya? Ya udah, harus yaitu dari sistem suspensi sebenarnya nggak susah-susah banget, cuman kalau mau ceper itu ada effort itu aja, Mas. Nah, balik lagi ya, sistem suspensi itu di Type 3 paling nyaman. Nah, balik lagi dia depan belakang torsi. Terus yang membuat kita tuh lebih semangat lagi bangun Type 3 itu ya, mungkin kalau bumper yang tahun tua ini termasuk barang langka, Mas. Itu ya. Kadang-kadang pada karat, udah pada jebol-jebol. Ini kalau masih utuh kayak gini, alhamdulillah lah, kita udah bersyukur. Apalagi ada guardnya di depan, itu ada seperti tanduk, Mas. Ini tahun muda pun saya tetap ada tanduk, karena ini menurut saya manis banget kalau pakai tanduk. Lebih klasik lagi. Iya, benar. Nah, ngompletin dari bumper itu sulit di Type 3. Nggak banyaknya juga yang jual. Kadang bekas, lihat kondisi juga. Atau repro dari luar negeri. Itu hal yang termasuk yang harus dipoin-poinkan. Yang ribet lagi karet-karet, Mas. Karet-karet. Di Type 3 itu tidak bisa dikombinasi dengan yang lain.
Harus bawaan dia? Harus bawaan dia. Saya eksperimen misalnya karet pintu deh. Iya. Karet pintu saya coba pakai tipe 1, nggak bisa mas. Saya potong-potong, saya tipisin lagi, nggak bisa juga. Jadi agak manja nih kalau Type 3 ini mas. Iya, untuk karet-karet tertentu ya. Apalagi di sistem coolingnya engine, nanti kalau sempat kita review di engine, di situ ada penghubung antara bodi dan mesin, itu karet besar yang fungsinya menyalurkan angin ke mesinnya itu sendiri mas. Kalau tidak ada itu nggak akan bisa dingin mesin. Iya, karena dia di sistem coolingnya itu ada 2 kipas, satu blower, yang satunya kita anggap turbo lah, turbinnya mas. Nah, itu walaupun mas tadi nanya, mas ini yang kisi-kisi samping itu custom? Enggak, bawaan. Itu bawaan dari dulu. Karena dia ngambil anginnya dari samping. Iya. Selain dari situ, kalau yang sedan dia dari atas, tetap ada kisi-kisinya. Nah, jadi dia tidak mengambil angin dari bawah, tapi dari luar, supaya fresh air-nya dapat. Nah, kalau itu nggak kesalurkan ke mesin, selesai mas. Panas ya? Panas. Mungkin banyak orang pertanyaan, mobil VW sering panas ya? Enggak. No worry. Kalau ininya semuanya lengkap dan yang ngerakit mesinnya bener. Soalnya apa ya? Pengaruh panas itu poinnya banyak mas. Bisa dari sistem pendinginan yang kaleng-kaleng itu, atau sistem ngeset kompresi segala macam mas. Kalau nggak seimbang antara ini kan ada 4 piston, itu pengapian harus disamakan semua. Kalau ada yang pincang salah satu, otomatis pasti yang sebelah kanan atau kiri lebih panas daripada yang sebelah sini. Nah, itu kadang-kadang yang bisa lagi panas ngelitik. Nah, sebenarnya kalau semuanya pas, didesainnya pas, dipasangnya pas, ukurannya pas, nggak akan seperti itu VW. Ya ini balik lagi kepada teman-teman yang apa namanya ngerakit mesin ya. Saya rasa sih sudah paham banget untuk hal ini gitu mas. Gitu mas. Tapi ngomong-ngomong mesin, kalau yang merah ini berapa cc nih, Bobby? Jadi kembali lagi kalau saya sih pengennya nyaman dipakai harian, nggak terlalu banyak pusing-pusing, partnya juga jangan terlalu mahal. Saya naikin cuman 100 cc dari basicnya dia 1600, saya naikin 1700. 1700 buat saya cukup buat daily saya, atau buat main-main ya, buat kencing-kencingan sedikit. Nah, itu cukup di level itu. Atau mau naik sedikit 1800 sih di kalau di ukurannya itu 1776. Jadi kita main di ukuran crankshaft sama boring. Kalau 1776 itu crankashafnya pasti di 69, boringnya 90,5. Nah, itu udah naik ke arah 1800. Kalau ini kan 78 mas, ya masih bisa 1641 1700. Nah, itu tergantung mas, dengan cc segitu mas bisa manfaatin ekstra power lagi sebenarnya dengan penggunaan itu lagi, path racing itu sangat-sangat mendukung gitu mas. Jadi ya biasa kalau pengapian kecil itu pasti pengaruh ya ke power. Terus putaran dari krek as dan lain-lain itu juga pengaruh, karena dia akan support ke pembuangan bensin segala macam, akan nendang ke karburator gitu. Iya. Gitu. Nah, apa namanya? Tadi kan udah dijelasin nih dari eksterior, interior, mesin kedua mobil ini. Nah, misalnya nih teman-teman yang nonton mungkin tertarik, tertarik Om Bobby nih, mau nanya-nanya tentang seputar mobil ini, atau mungkin mau memiliki mobil ini, itu gimana caranya? Itu langsung ke Om Bobby aja, bisa nanya-nanya atau gimana? Insya Allah kalau saya sih sifatnya membantu mas, karena kan kita komunitas ya. Ada pertanyaan apapun ya pasti kita akan jawab. Mau memiliki atau mau membangun, punya mobil mau dibangun, itu fungsi komunitas. Jadi artinya
Jangan sampai membangun salah gitu loh. Kan sayang. Karena kalau ada masukan dari yang senior, itu akan lebih better daripada coba-coba. Buat Type 3 kok coba-coba ya. Gitu. Iya. Nanti akan salah. Artinya nggak sempurna, salah sih enggak. Cuman kita kan pengennya punya mobil yang kita pakainya genah. Teman-teman juga ngelihatnya seneng. Di komunitas juga ada yang bisa ikut kontes, mau fun doang, mau sekedar punya, banyak. Jadi di komunitas itu banyak mas. Ya itu kita sharing. Bisa ya. Ya sama kayak tadi, bro, gua nggak punya part ini nih. Gua ada. Punya lebihan nggak? Boleh. Saya beli gitu. Umpamanya ada teman-teman yang mau atau mau bangun, kita dari komunitas sih siap bantu mas, support lah. Makin banyak, karena misi kita dulu waktu di ulang tahun ketiga ya, 2014. Kita bikin acara Type 3 agak lebih besar. Di situ terkumpul sekitar 29 mobil Type 3. Juga ya. Itu di mana sih biasanya, Jakarta ya? Saya waktu itu di BSD, di Breeze. Di Breeze. Oh, seneng banget. Semua Type 3 yang wah punya saya masih dibangun. Gak apa-apa, saya towing. Asik. Keluar. Nah, itu booming, Mas. Jadi begitu komunitas ini terbentuk, banyak orang mungkin sependapat sama saya ya, bahwa si Type 3 ini punya keunikan yang beda, yang tadinya juga teman-teman udah berkecimpung di dunia VW, jadi pengen coba juga di Type 3 mas. Jadi konsep kita waktu itu di ulang tahun ketiga simple mas, more Type 3 on the road. Wah, semakin banyak Type 3 di jalanan. Kita bangkitin lagi aura si Type 3 ini. Jadi yang tadinya bangkai ngumpet segala macam diambil semua mas. Sampai stok Type 3 ini agak sulit sekarang, jadi langka. Dan karena mungkin di otomotif kalau udah seperti itu, bukan saya ngegoreng ya mas. Jadi sesuatu yang dicari-cari orang jadinya si Type 3 ini. Jadi yang ngumpet, yang punya sejarah tangan pertama seperti ini, itu dihunting orang. Iya, karena keunikannya dia ini. Dipakainya nyaman segala macem itulah. Nah, dari situ konsepnya more Type 3 on the road, ya kita terus nambah member. Nah, Om Bobby, tadi kan penjelasannya udah panjang lebar. Kita udah jelasin mobil yang sebelah kiri kita yang apa, tahun 66 sampai ke Type 3 yang tahun 71, apa namanya. Terus buat selanjutnya teman-teman yang nonton video ini mungkin ada yang juga yang mungkin teman-teman yang nonton yang udah punya. Ini kalau buat teman-teman yang belum punya dan tertarik, mereka pengen tahu mungkin ya. Ini kalau ngebangun dari nol berapa duit ya? Terus kalau beli yang udah siap ready pakai berapa duit ya? Boleh di infoin nggak sih seputar price-nya? Sebenarnya pertanyaannya agak sulit nih mas. Agak sulit ya? Iya agak sulit. Gimana tuh? Jadi memang ada konsep-konsep, ada orang yang pengen bangun mobil asal jadi, ada yang setengah jadi, ada yang bagus look, ada yang kelas kontes. Nah itu semuanya kategorinya istilahnya ya? Berbeda, jadi tingkatannya kastanya beda. Nah ini buat saya relatif, jadi nggak punya patokan ya. Makanya ini kita jangan bicara Type 3 harus mahal, karena memang bangun mobil itu ikutin hati aja mas. Lebih baik seperti itu. Jadi sesuai kemampuan, ya udah cukup sekian dan terima kasih. bukan. Jadi konsepnya misalnya saya pengen jalan aja sehat, udah cukup. Jangan masuk ke bengkel yang memang konsepnya buildernya dia untuk kontes. Karena itu nanti kalau saya bicara let's say bangun mobil 10 sampai 20, tahu-tahu masuk ke builder memang konsepnya sudah untuk ikut event lah segala macamnya, kontes ya. Kontes. Mahal mas. Masih kurang lu segitu ya. Jadi
Itu bisa unlimited, bisa lebih dari 100 juta mah bisa, Mas. Betul. Iya. Karena dari saya nggak bicara mobil karena kondisinya kan beda-beda. Betul. Ada yang bener-bener bangke, ada yang bahan, ada yang jalan, ada yang bagus banget yang orang kadang-kadang nggak mau pusing. Udah beli jadi aja lah. Daripada dari tadi ngobrolnya kayaknya susah banget obstacle-nya kok ada karet, ada ini, pusing. Ini beli jadi, ada juga konsepnya seperti itu. Cuman kita nggak bisa tentuin angka itu karena memang ya mungkin yang paham di VW senyum-senyum doang ngeliatin saya ngomong gini. Iya ngerti. Jadi kayak gitu ya. Dan mungkin kalau misalnya buat mereka tanya-tanya seputaran barang sampai dengan ke harga, bisa ke Om Bob ya? Kita ya bukan ke pribadi saya aja. Gitu. Di komunitas juga mau tanya kan ada beberapa adminnya yang bisa sampein. Kalau saya lagi monitor saya jawab. Kalau mau ke IG saya juga monggo. Saya semakin banyak teman juga. Alhamdulillah di Type 3 juga kita senang bantu teman-teman. Jadi kita bisa cantumin ya. Teman-teman bisa follow Instagramnya Bro Bobby ini, Om Bob. Namanya dengan Instagramnya? BOB_RAM, Bob Ram. Bob Ram. Underscore lagi. Siap. Nah ini teman-teman udah dicantumin Instagramnya BOB_RAM. Kalian bisa follow dan langsung DM menanyakan seputar mobil klasik ini. Terus jadi kalau misalnya ngomongin ini berapa duitan, itu nggak bisa juga sih ya, tergantung juga yang tadi Om Bob bilang ya. Nah ini kembali lagi ke konsep maunya seperti apa, mau yang lebih better lagi ya paling ngebangun. Nah itu biaya ngebangun lagi Mas. Konsepnya juga ngebangun mau yang mana dulu nih? Itu ya. Nah, itu. Semuanya sih saya yakin udah paham semua Mas. Nah, yang nonton ini lebih jago daripada saya Mas. Gitu, Mas. Terus teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan, boleh silakan teman-teman komen di kolom komentar di bawah ini. Nanti mungkin bisa kita jawab. Saya juga pasti kalau pertanyaan yang susah banget, saya bakalan nge-WA Om Bobby nih. Ini jawab pertanyaan kayak gini, jawabannya kayak gimana nih? Iya. Kayak gitu. Terus makasih banget Om Bob waktunya sekali lagi. Bro saya udah diajak ngobrol dan sampai diajak nyobain mobil yang merah ini, performanya luar biasa. Kalian bisa lihat juga link di atas ini video nyobain mobil Type 3 tahun 71 dan itu masih gokil, keren banget. Performanya luar biasa. Tadi hampir 150 km/jam ya. Dan itu stabil banget. Keren. Nah, terus sebelum kita tutup konten kali ini, Om Bob boleh closing statement dari Om Bob selaku sekjen dari Type 3 Lovers Indonesia buat teman-teman yang nonton video ini atau buat para pecinta mobil klasik khususnya Type 3 VW ini. Ya sebagai penutup saya terima kasih buat Bro Denny udah diundang saya buat mampir di YouTube beliau, channelnya buat bahas Type 3 khususnya karena memang hari yang spesial, tipe yang spesial, orang-orangnya juga insya Allah spesial. Amin. Saya ucapin terima kasih, jangan ragu-ragu gabung di Type 3 kalau kita semuanya konsepnya ada kekeluargaan. Apapun kesulitannya kita akan bantu di Type 3 buat teman-teman yang pengen bangun Type 3 dan sesuai konsep dari Volkswagen Indonesia. Saya juga terima kasih buat semua teman-teman di VW Indonesia dari seluruh klub, dan kita selalu di akhir event selalu bersama-sama punya yel khusus di Volkswagen Indonesia. Karena kekeluargaan kita yang sangat yang kuat sekali. Oke. Jadi kita selalu yel mengucapkan Volkswagen Indonesia, fun, unity, harmony. Wah, luar biasa. Iya. Oke Om Bob, terima kasih banyak waktunya sekali lagi. Teman-teman jangan lupa juga follow Instagramnya BOB_ apa tadi Om? RAM. Bob Ram. Kalian bisa tanya-tanya seputar tentang VW ya, VW Type 3 khususnya. Atau mungkin ada yang mau nyari mobil lah. Ini kan, maksudnya kita bisa sharing kali ya Om ya. Bisa sharing juga ya. Tanya-tanya seputar mobil tersebut.
Mungkin itu konten kali ini dari gue, dan jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian. Kita mau bareng-bareng salam yel, gue sama Om Bob. Salam Type 3 Telo.